Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kami yang berjudul segmentasi pasar dan positioning. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Glanindra Rifandi, ada Pak Ruli Anggalaksana, Saudari Aziza, Saudari Nurma, dan Saudari Jessica. Baiklah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Glanindra Rifandi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pasar terlebih dahulu. Pengertian pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Pasar juga dapat didefinisikan sebagai daerah atau tempat yang di dalamnya terdapat kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pasar tersebut memiliki jenis atau tipe-tipe pasar yang pembedaannya didasarkan serta atas peran serta motivasi para pembeli di dalamnya. Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar produsen. Yang ketiga, pasar pedagang atau reseller market. Yang keempat, pasar pemerintah atau government market. Jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar itu terdapat yang pertama, mass marketing. Yang kedua, produk variety marketing. Yang ketiga, target marketing. Pengertian segmentasi pasar ialah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, dan masih banyak yang lain. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan gambaran psikografis yang sangat berbeda. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Agar segmentasi pasar atau pengelompokan pasar dapat berjalan dengan secara efektif, maka ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat-syarat yang harus dilakukan seperti 1. Measurability, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli yang harus dapat diukur atau dapat didekati. Yang kedua, accessibility, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen yang dipilih. Yang ketiga, substantiability, yaitu segmen pasar harus cukup besar dan cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasaran. Kemudian prosedur segmentasi pasar tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap survei. Yang kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap pembentukan. Pengertian target pasar. Targeting adalah proses penyelesaian produk, baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Penentuan target pasar. Perusahaan dalam menetapkan sasaran pasar terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Perusahaan dapat mengembangkan posisi atau kedudukan produknya di setiap sasaran pasar sekaligus dengan mengembangkan acuan pemasaran atau marketing mix. Untuk setiap pemasaran tersebut, proses tersebut yang dilakukan ialah yang A. Mengidentifikasi basis untuk segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan profil dari segmen pasar yang dihasilkan. Yang ketiga, mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Yang keempat, memilih sasaran pasar. Yang kelima, mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. Yang kelima, mengembangkan acuan pemasaran atau marketing mix untuk
setiap segmen pasar sasaran itu. Sasaran pasar adalah suatu kelompok konsumen yang agak homogen kepada siapa perusahaan ingin melakukan pendekatan guna dapat menariknya atau apel untuk membeli produk yang dipasarkan. Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan segmentasi pasar, yaitu yang pertama, konsentrasi segmen. Tunggal perusahaan bisa memilih dan menentukan sebuah segmen tunggal. Yang kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen secara objektif, memang masing-masing segmen sangat menarik dan memadai. Yang ketiga, spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual kepada beberapa segmen. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu produk pelanggan tertentu. Yang kelima, cakupan ke seluruh pasar. Perusahaan berusaha melayani seluruh pelangganan dengan menyediakan semua produk yang dibutuhkan pelanggan. Pengertian positioning. Positioning produk adalah cara pandang konsumen terhadap produk tersebut pada atribut yang paling penting, yang pada akhirnya akan menghasilkan cara positif atau citra negatif dari konsumen terhadap suatu produk. Dalam melaksanakan positioning produk bisa diterapkan melalui salah satu dari 4 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, ciri produk. Yang kedua, harga dan kualitas. Yang ketiga, penggunaan. Yang keempat, penggunaan produk. Sedangkan dalam rangka menetapkan posisi, pemasar dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, penetapan posisi berdasarkan ciri khas produk. Yang kedua, penetapan posisi berdasarkan manfaat produk. Yang ketiga, penetapan posisi berdasarkan penggunaan sesuai dengan event. Yang keempat, penetapan posisi berdasarkan tingkat penggunaan tertentu. Yang kelima, penetapan posisi berdasarkan pembanding langsung dengan produk bersaing. Dan yang keenam, penetapan produk berdasarkan perbedaan kategori produk. Baiklah, kesimpulan dari kami ialah pada dasarnya market atau pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar juga dapat didefinisikan sebagai daerah atau tempat yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Segmentasi pasar menurut Kotler tahun 1994 adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi sekelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai melalui strategi bauran pemasaran. Baiklah, demikianlah hasil presentasi yang kami buat. Lebih atau kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.